jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan acara kita, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk menghadiri acara peringatan 2023 Masehi yang insyaallah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 waktu pelaksanaan setelah sholat Isya. Acara peringatan Maulid besar Nabi besar Muhammad SAW pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2023 setelah sholat Isya di Masjid Jami Al-Ikhlas. Kemudian adalah Al-Ustazah Dr. Hajja Siti Roma, merupakan dai dari Kabupaten Kuningan. Kepada beliau kami persilakan. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, al-abidina wal abidat yang insyaallah tanpa terkecuali kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dilimpahkan berkah rahmat dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ketetapan hati untuk selalu berada dalam kepatuhan menjalankan perintah Allah sampai nanti tiba waktunya kita meninggalkan dunia ini dan kita dikategorikan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahirabbil alamin. Pribadi saya kembali bersyukur saya bisa sholat di masjid yang baru saya datangi ini di Kota Sengkang, Masjid Ida Royani. Ida Royani Dawi. Kita Ida Royani pasangannya Sri di Binyamin S. Masya Allah. Ternyata di Sengkang ada juga Ida Royani. Masya Allah, alhamdulillah. Mudah-mudahan masjid yang baru ini baru nih. Dan Masya Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan, menjadi ladang pahala khususnya untuk yang membangun ataupun yang ikut membangun masjid ini. Man bana masjidan fid dunya, barang siapa yang membangun masjid, ikut berpartisipasi membangun masjid, maka kata Rasulullah, bana baitan fil Allah baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan satu kapling rumah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita sama-sama bersalawat, apalagi di bulan Rabiul Awal ini, di bulan dimana sang manusia yang paling mulia, sang manusia yang paling sempurna akhlaknya, sang manusia memberi kecerahan untuk umatnya, manusia yang level kemuliaannya, level derajatnya bahkan mengalahkan levelnya para malaikat, yaitu sang penuntun kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa sallim wa barik alaihi, sallu alaihi
Iya, saya suka dibawa. Ada yang salah? Maksudnya dibawa ceramahnya. Masya Allah. Jadi enak dibawa juga karena terbiasa. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah. Saya punya ustaz. Ustaz ini terlilit utang hampir 2 M. Lalu dia datang ke rumah Pak Kiainya. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dia cerita, Pak Kiai, saya lagi punya masalah besar. Saya punya hutang hampir 2 M. Kira-kira Pak Kiai apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Pak Kiai mendengar penuturan ustaz saya, ternyata tersenyum. Ditinggal. Ini ustaz saya, kok di saya ditinggal ini, belum dapat solusinya, dikejar ini kayaknya ustaz saya. Setelah dikejar, Pak Kiai apa solusinya? Kira-kira apa jalan keluarnya? Pak Kiai ini pun tersenyum, lalu dia tanya sama ustaz saya, maaf, kamu sholat zuhurnya berapa rakaat? Ustaz saya bilang, lah Pak Kiai anak TK juga tahu sholat zuhur berapa rakaat? Berapa rakaat? Sholat zuhur berapa rakaat? Saya tanya sholat zuhur berapa rakaat? 4. Siapa bilang 2? Emang disekan 2? Zuhur. Zuhurnya kedengarannya zuhur. Masya Allah. Pak Kiai anak TK juga tahu kalau sholat zuhur 4 rakaat. Betul nggak? Disekan berapa rakaat sholat zuhurnya? 4. Pak Kiai ini pun tersenyum lagi. Pantesan kamu punya hutang banyak. Pantesan kamu punya masalah luar biasa. Pantesan kamu mohon maaf diliputi kesulitan karena sholat kamu cuma 4 rakaat zuhurnya. Itu sholat kamu gak naik di hadapan Allah. Kenapa? Karena sholat wajib ini punya sayap. Sayapnya itu apa? Qobliyah, ba'diyah. Kalau kamu sholat zuhur cuma 4 rakaat, itu sholat gak naik di hadapan Allah, gak punya sayap. Masya Allah. Ternyata ustaz saya, oh begitu. Nah, dari hadis ini kita bisa tahu bahwa yang namanya as-salatu mi'rajul mu'minin. Dari cerita ini kita bisa tahu apa? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang mukmin. Mi'raj itu apa? Araja ya'raju mi'raj, naik. Kita ketika salat sesungguhnya sedang mi'raj. Dan salat itu pertama kali diperintahkan melalui mi'rajnya Rasulullah. Makanya untuk naik di hadapan Allah perlu ada bantuan. Bantuannya apa? Yaitu salat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Bahkan Rasulullah di dalam satu hadisnya, kalau kita tidak mampu untuk membangun masjid dengan harta kita, dengan warang-waranta, dengan doita, maka apa? Ada jaminan yang bisa kita mendapatkan kapling di surganya Allah. Apa? Kita jaga sholat 12 rakaat sholat rawatib, maka insya Allah kita mendapatkan kapling juga di surganya Allah. Yang mana saja itu 12 rakaat sholat sunnah rawatib? Dikatakan rawatib sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib. Yang ini qobliyah ba'diyah. Qobliyah sebelum sholat wajib, ba'diyah sesudah sholat wajib. Yang 12 rakaat ini yang rawatib, yang benar-benar sunnah mu'akkadah, sunnah yang sangat ditekankan itu di mana saja? Menurut hadis 2 rakaat sebelum subuh, yang kita kenal dengan sholat sunnah fajar, qobliyah sunnah. Apalagi di dalam salah satu hadis, barang siapa yang melakukan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah fajar, maka dia mendapatkan pahala khairun minad dunya wa ma fiha.
jauh lebih makanjat daripada dunia beserta isinya. Jadi kalau kita tetap mengistiqomahkan salat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, kita menjadi orang yang paling kaya di dunia ini. Kenapa? Dunia ada di dalam genggaman kita. Tapi memang susah mau hantar. Kenapa? Karena waktu istirahat ngatindro, apalagi kalau mateko apa? Oh ya pokoknya begitulah. Mateko, kalau pintar kok kayaknya mateko ya. Mateko sudah begitu, mateko tonji, bosi tonji. Masya Allah, sudah begitu boting paru. Jangankan sunnah qobliyahnya, sholat subuhnya aja apa sih? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jadi usahakan kalau bisa jangan kita tinggalkan 2 rakaat sebelum subuh. Lalu 2 rakaat, 4 rakaat sebelum zuhur. 4 rakaat sebelum zuhur. 2 rakaat, 2 kali salam. Jadi kalau kita hanya kasih waktu, Masya Allah, hanya misalkan sesudah azan hanya 10 menit atau 7 menit, kita hanya bisa sholat 4 rakaat, niatnya sholat sunnah qobliyah zuhur. Bagaimana mau tahiyatul masjid? Kalau sholat tahiyatul masjid otomatis, mohon maaf, sholat sunnah zuhur qobliyah otomatis sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau niat tahiyatul masjid tidak masuk sholat sunnah qobliyah zuhur, karena tingkat kesunahannya lebih tinggi qobliyah zuhur daripada tahiyatul masjid. Tapi kalau ada waktu sekiranya kita sholat bisa 6 rakaat dalam waktu sebelum qomat, bisa, mohon maaf, niat dulu tahiyatul masjid 2 rakaat qobliyah zuhur, tambah lagi 2 rakaat qobliyah zuhur, jadi 4 rakaat. Jadi sudah berapa? 6. 2 rakaat ba'da zuhri atau ba'da zuhur. Jadi 2 rakaat sesudah zuhur itu masuk dalam rawatib. Sudah berapa? 8. 2 rakaat ba'da maghrib. 2 rakaat ba'da maghrib itu sunnah rawatib muakkadah. Qobliyah zuhur maghrib ada tidak? Bukan sunnah muakkadah, bukan rawatib. Tapi kalau mau sholat sunnah, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid. Lalu 2 rakaat ba'dal isya'i, 2 rakaat sesudah isya. Cukup 12 rakaat. Kita jaga itu sholat sunnah rawatib, maka insya Allah itu menjadi tabungan kita, cicilan kita untuk bisa mendapatkan kapling rumah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya dikarenakan sholat itu adalah ibaratnya kita mi'raj, sedang terbang. Ada salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Ibnu Majah jilid 1 halaman 300. Ada golongan orang-orang yang sholatnya tidak terangkat. Salasatun la tarfa'u salatuhum ala ru'usihim shibran. Ada 3 golongan orang-orang yang sholatnya tidak terangkat di atas kepalanya walau hanya sejengkal. Apa bahasa Indonesia sejengkal? Sejangka. Hah? Ya pokoknya begitulah. Si jangka. Cocok tidak? Si jangka walau hanya sejengkal, tidak naik di atas kepalanya. Apa tafsiran dari hadis ini? Ada orang-orang yang sholat tetapi sholatnya tidak terangkat, ai makna tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia bersumpah dia rajin, tidak pernah ketinggalan, dilihat orang khusyuk, bahkan memang benar-benar khusyuk, bacaannya bagus, tapi apa? Ternyata sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3. Mudah-mudahan kita bukan termasuk ini. Amin.
rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang menjadi pemimpin terhadap kaumnya, tapi kaumnya benci kepada pemimpin itu. Jadi kalau ada pemimpin-pemimpin baik tingkat RT, RW, apalagi kelurahan desa, habis kelurahan desa apa? Kecamatan, habis camat, kabupaten dulu langsung gubernur, kabupaten, bupati langsung mohon maaf gubernur, presiden. Dia memimpin satu kaum, dia memimpin satu kelompok, tapi apa? Ternyata yang dipimpinnya, makmumnya benci terhadap pemimpinnya, maka sholatnya ini pemimpin tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mohon maaf, berbicara pemimpin kan bukan hanya pemimpin dalam ruang lingkup yang luas. Kita sesungguhnya adalah pemimpin. Bapak, Pak, kita kan pemimpin toh, pemimpin rumah tangga. Makanya jangan sampai yang dipimpin alias istri, anak-anak tak benci kepada kita, tidak suka kepada kita, karena mohon maaf sifatnya kita, karena kebodohan kita, karena karakter kita, maka sehebat apapun sholat kita tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Pak, jadi suami, jadi pemimpin harus benar-benar memperhatikan istri dan anak-anak kita. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Kewajiban terbesar untuk seorang suami bukan memberikan makan. Kewajiban terbesar kepada apa? Suami bukan hanya untuk memberikan pakaian, memberikan sandang, pangan, papan, tetapi kewajiban terbesar bagi seorang suami adalah apa? Yaitu membawa istri dan anak-anaknya ke dalam surganya Allah Subhanahu. Maka untuk seorang pemimpin, hati-hati apapun bentuk kepemimpinan kita. Jangan sampai yang kita pimpin merasa terzolimi, yang kita pimpin merasa mohon maaf tidak adil, yang kita pimpin merasa bahwa kepemimpinan kita tidak bisa mohon maaf memberikan kenyamanan dan keamanan untuk yang dipimpin. Hatta mohon maaf pemimpin sholat. Makanya jadi imam itu susah Pak, nggak gampang. Kenapa? Karena pemimpin sholat itu membawa ibadahnya orang. Fikih berbicara imam ketat. Kenapa? Karena kalau makmum biasa mohon maaf semua orang bisa jadi makmum. Betul tidak? Yang tidak bisa baca Quran boleh jadi makmum. Yang baru belajar sholat boleh jadi makmum. Yang tidak mohon maaf, yang tidak fasih bacaannya boleh jadi makmum. Preman boleh jadi makmum. Tukang judi boleh jadi makmum. Tukang zina boleh jadi makmum. Tapi kalau imam, nggak sembarangan. Harus benar-benar dia bisa baca. Tapi imam di kota Sengkang ini masya Allah, rata-rata saya lihat mana imamnya regenerasi dan menghafalkan semua, masya Allah. Jadi apa? Jadi ini membuat semangat juga. Kali-kali kita kalau imamnya enak suaranya, bacanya enak, tajwidnya bagus, dan kita juga enak kan? Coba bayangkan kalau imamnya makrowa, udah begitu batuk-batuk lagi, lobet, bacaannya cakar uduk. Tapi saya akui kalau di Sengkang masya Allah rata-rata imamnya luar biasa. Artinya apa? Tapi bukan hanya dilihat itu, bagaimana juga nanti mohon maaf sifatnya. Jangan sampai dia ahli bid'ah, jangan sampai dia ahli maksiat, maka harus dijaga. Nah kita sebagai makmum, apalagi orang tua yang lebih
Jadi kalau ada orang tua rajin ibadah, Allah suka tuh. Rajin memberi jamaah, Allah suka, Allah cinta. Tapi Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang rajin ibadah. Kalau orang tua rajin ibadah, memang sudah waktunya. Lo keindah, betul tidak? Mau kemana coba? Bayi, balita, remaja, dewasa, matoa, habis matoa, mati. Mau kemana? Memang ketika sudah matoa, memang harus ibadah. Mau kemana kita? Kita akan kembali kepada Allah. Tapi kalau ada anak muda yang masih belia, yang masih semangatnya diisi untuk ibadah, semangatnya diisi untuk syiar Islam, semangatnya diisi untuk mendekatkan diri kepada Allah, Allah jauh lebih cinta kepada anak muda yang rajin ibadah. Makanya Bapak, Ibu, kalau mau cari menantu, cari di masjid. Kalau ada malolo, anak cowok, dia rajin ibadahnya, paling depan safnya, barisannya, sholatnya, jadikan dia menantu. Tapi belum tentu dia mau jadi menantu kita. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Ini, jadi berbicara imam ketat. Makanya harus benar-benar. Ketika ada makmum yang tidak suka karena imamnya itu mohon maaf tadi ahli bid'ah, jahil, bodoh, asal-asalan dan sebagainya, bencinya, tidak sukanya bukan karena hal pribadi, tapi bencinya karena apa? Bertentangan dengan syariat, kebenciannya karena syarak, maka apa? Sehebat apapun dia salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, siapa yang di salatnya tidak terangkat di atas kepalanya walau hanya sejengkal, artinya tidak diterima oleh Allah. Imra'atun batat wa zawjuha sahitun laha. Seorang istri yang tertidur dalam keadaan suaminya marah, tidak ridho kepadanya. Bu, biasa baku bombek sama laki tak? Biasa Ibu? Biasa. Ya Allah, Bu, boleh ki baku bombek pagi, boleh baku bombek siang, boleh baku bombek sore. Karena memang yang namanya rumah tangga pasti ada yang namanya gesekan-gesekan, ketidaksepahaman dengan dua orang manusia. Karena kita berbeda kepala, berbeda keinginan, berbeda sudut pandang. Masya Allah, boleh kita tidak baku bicara pagi, siang, sore, tapi malam sebelum matindro minta maaf, memang jangan ada marah di antara kita. Malam hari sebelum matindro, toil di laki tak, pak. Tanda pangan enggak Pak? Masya Allah, maafkan Pak. Karena salah satu istri yang dirindukan oleh surga, kata Rasulullah, ketika dia berbicara kepada sahabat-sahabat, kalian mau tahu siapa saja istri-istri yang dirindukan, wanita yang dirindukan oleh surga? Salah satunya siapa? Seorang istri yang apabila dia habis mohon maaf, tidak bagus cocok dengan suaminya, lalu di malam hari sebelum tidur dia berkata, Papa, saya tidak akan bisa memejamkan mata sebelum Papa ridho kepada saya. Jadi mama, ibu berbicara kepada laki tak seperti itu kalau ingin dirindukan surga. Kira-kira bisa Ibu? Insya Allah. Kenapa ini suaminya marah? Ketika mohon maaf marah suaminya, tidak ridho suaminya, ditinggal tidur sama istrinya, padahal suaminya belum ridho, maka sehebat apapun itu istri sholat tahajud, sholat taubah, sholat tasbih, sholat hajat, sehebat apapun dia ibadah, sholatnya
tidak akan pernah diterima oleh Allah sampai itu suami ridho kepadanya. Bu, jangan senang dulu Bapak. Begitu juga ini berlaku untuk Bapak. Sehebat apapun Bapak sholat, sehebat apapun Bapak ibadah, sebanyak apapun Bapak bersumpah jam, tapi ketika Bapak tertidur dalam keadaan istri tidak ridho karena Bapak tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami, maka sehebat apapun Bapak ibadah pun tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa? Ya sama-sama. Sebelum mati roh, apa? Saling maaf memaafkan, saling pandang memandang. Masalahnya kalau sudah matoa, tidurnya mohon maaf tidak lagi hadap-hadapan. Betul tidak? Boting baru jimating roh hadap-hadapan, saling tatap menatap. Pak, ma, adik kalau boting pandai. Mata ini punya siapa? Punya kakak. Dek, ini rambut punya siapa? Punya kakak. Boting pandai. Tidurnya hadap-hadapan. Tapi kalau sudah boting lama, 40 tahun, 30 tahun, 50 tahun, berubah 180 derajat Celcius. Bukan lagi hadap-hadapan. Maaf, Bori ketemu Bori. Berarti pengalaman mana nih, tertawa semua nih. Masya Allah, ya Ramadan tadi. Bahkan yang satu tidur di mana, yang satu tidur di mana. Kenapa? Ya begitu memang. Bahkan ada yang beda kamar tidurnya Bapak. Saya mohon maaf, ini dapat pengalaman benar. Saya mengajar di kampus, teman mengajar di kampus. Dia sudah, mohon maaf, sudah pensiun. Dia mohon maaf, dia mengajar swasta. Dia bilang, Bu Haji, saya sudah 10 tahun, hampir 10 tahun tidurnya beda kamar. Loh, kenapa bisa Pak Haji? Karena sudah tidak cocok. Maksudnya? Tidak cocok bagaimana? Istri saya nggak bisa tidur kalau nggak pakai AC. Sedangkan saya nggak bisa kena AC. Oh, tidak cocok memang. Ada yang begitu di sini? Oh, ada. Jadi terpaksa tidurnya beda kamar. Saya penasaran Pak Haji, masih ada butuh sama Beneta? Ada. Terus bagaimana tidurnya beda kamar? Gampang. Kalau saya butuh sama istri saya berdiri di depan kamar istri saya lambaikan tepuk tangan putih sebagai tanda gencatan senjata. Lalu saya penuhi kebutuhan saya. Sudah selesai Pak Haji, kembali ke kamar masing-masing. Ini, tapi apa? Kalau sudah tahapnya rumah tangga seperti itu, sudah tahap warahmah, bukan lagi mawaddah. Dia sudah sepakat atas ketidaksepakatan. Dia sudah sepakat atas ketidakcocokan, tapi masih berjalan rumah tangganya, Masya Allah. Ya Rahman ya Karim. Tapi apa? Walaupun sudah warahmah, tetap kita harus jangan ada amarah di antara kita, jangan ada perselisihan. Ketika kita mau tidur Bapak Ibu, ada perselisihan paginya, siangnya, sorenya, tolong diselesaikan sebelum maghrib. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika kita terbangun sholat, tidak ada hambatan sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, siapa golongan yang tidak diterima sholatnya oleh Allah? Ahawani mutassarimani, dua bersaudara yang saling bermusuhan, alias baku bom. Ibu yang di atas, ibu yang di bawah, ada yang baku bombe? Alhamdulillah, Masya Allah. Rasulullah SAW di dalam salah satu kitabnya bahwa setiap hari Senin dan Kamis Allah buka pintu-pintu surganya Allah. Makanya kenapa kita disunnahkan puasa Senin Kamis? Karena pada hari itulah pintu-pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah buka pintu-pintu surga di hari Senin dan Kamis, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa orang
Pertama, orang-orang yang mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun tidak akan pernah diterima ampunannya. Yang kedua, siapa? Orang-orang saudara yang saling bermusuhan, yang tidak berbaikan sampai dia berdamai satu sama lain. Jadi luar biasa ini ruginya orang-orang yang gak berbohong. Sholatnya tidak diterima oleh Allah, dia tidak diberikan ampunan oleh Allah sampai dia berdamai dengan saudara yang mohon maaf bertengkar atau yang tidak baik silaturahminya. Maka janganlah kita menjadi seperti itu. Makanya Rasulullah mengatakan tidak halal la yahilu muslimun ala muslim, seorang muslim ayyujar akhahu, yang mendiamkan saudaranya fawqa salasa layalin, lebih daripada 3 hari. Fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, ketika bertemu saling memalingkan wajah. Apa kalau bahasa Bugisnya? Begini, memalingkan wajah, apa bahasa Bugisnya? Hah? Tak giling. Ibu ketemu sama baku bombenya. Begitu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, ya Allah saling memalingkan wajah. Karena apa? Karena sedang amarah. Maka apa kata Rasulullah? Itu diharamkan, itu tidak diperbolehkan. Maka kata Rasulullah, wa khairuhuma, orang dua yang saling berselisih itu yang paling baik, yang paling utama adalah ayyabda'us salam, orang yang memulai perdamaian. Makanya tetapi saya yakin jamaah masjid ini pada saat ini tidak ada yang berhubung, hatinya diliputi rasa kasih sayang dan persaudaraan cinta kasih. Amin. Tidak ada kemarahan, tidak ada baku bombe, tidak ada mohon maaf kesombongan dan sebagainya, sehingga itulah marah itu akan bisa menggugurkan, akan bisa menghilangkan pahala-pahala yang kita kerjakan. Hati-hati dengan mohon maaf penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita terhindar dari penyakit hati, maboro, macing, mapediat, masiriat, masek, maput, mamong, wak. Itu penyakit hati. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ada hari di mana nanti warang parang tak, doi tak, galung tak, bola darah, otot tidak bisa memberikan manfaat kecuali datang kepada Allah dengan hati yang selamat, dengan hati yang mapanci. Maka ibu, bapak, agar kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, sering-sering kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah al-haq al-malikul haqqul mubin. Baca 100 kali setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul al-malikul haqqul mubin 100 kali. Terakhirnya ditambah Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. La Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Ini ijazah dari Habib Umar bin Hafiz. Dari tadi kemarin yang dari Yaman datang ke Indonesia, baca itu satu ijazah. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Lalu terakhirnya Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Shadiqul wa'dil amin. Baca minimal 100 kali, maka insya Allah kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Kita terhindar dari kefakiran, kita terhindar dari kehinaan, kita terhindar dari penyakit-penyakit hati, dan insya Allah dimudahkan segala urusan-urusan kita sampai nanti di yaumil akhir insya Allah. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada kebaikannya. Karena sebentar saya nanti ada acara maulid, Masya Allah.
Saya ini 2 hari nggak pulang ke Pindrang. Untung lakiku saya bawa kemana-mana, karena dari kemarin saya di Rampang Sidrap, habis dari Sidrap malamnya di Bone, dari Bone tadi siang di Sopeng, sekarang di Wajo 2. Nanti besok istirahat 1 hari, lanjut lagi ke Jakarta safari maulid 10 hari. Masya Allah, doakan Bapak Ibu biar saya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan di dalam rangka syiar Islam. Mudah-mudahan semua berkah dan semua membawa kebaikan dan manfaat yang banyak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Child, crazy things I used to do, and all the pain I put you through. Mama, now I'm here for you. For all the times I made you cry, the days I told you lies. Now it's time for you to rise. For all the things you sacrificed. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. Now I finally understand your famous line about a day I'd face in time. 'Cause now I've got a child of mine, and even though I was so bad, I've learned so much from you. Now I'm trying to do it too. Love my kid the way you do. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, I swear that I would. I will make it up to you. Oh, if I could turn back time, rewind. If I could make it undone, that I would make it up to you. Mama, grown up now, it's a brand new day. I'd like to put a smile on your face every day. Mama, grown up now, and it's not too late. I'd like to put a smile on your face every day. You know you are the number one for me. You know you are the number one for me.